Pemirsa, orang tua pelaku akhirnya angkat bicara terkait kasus yang menjerat anaknya. Lantas bagaimana proses selanjutnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami advokat LBH GP Ansor Muhammad Hamzah yang juga sekaligus menjadi kuasa hukum dari keluarga korban. Selamat sore Pak Hamzah. Selamat sore, ya Mbak. Baik, Pak Hamzah, saya ingin tanyakan terlebih dahulu bagaimana kondisi David saat ini, Pak? Kondisi David saat ini masih kritis dan belum sadarkan diri sejak awal masuk rumah sakit. Masih belum sadarkan diri ya, Pak ya? Iya, Baik, sebelumnya kita sudah sama-sama mendengarkan permohonan maaf dari ayah pelaku. Bagaimana keluarga David maupun juga keluarga besar Ansor menanggapi permohonan maaf ini, Pak Hamzah? baik. Semalam pun orang tua pelaku datang menghampiri langsung keluarga korban dan meminta maaf, serta ada pembicaraan untuk mengarah perdamaian. Nah, kalau dari pihak keluarga dan GP Ansor menerima permohonan maaf dari keluarga pelaku, akan tetapi kita tetap berkomitmen proses hukum ini akan terus berjalan supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dan menjadi contoh agar apapun yang terjadi kita tidak main hakim sendiri, apalagi penganiayaan yang dilakukan terhadap anak. Seperti itu, Mbak. Pertemuan antara orang tua pelaku dan orang tua David ini malam tadi ya, Pak Hamzah? Iya, benar. Dan tadi Anda sampaikan sempat ada upaya supaya kasus ini selesai secara damai, namun ditolak oleh keluarga David. Gini, Mbak, kenapa kita tetap meneruskan kasus ini ke ranah hukum supaya tidak terjadi lagi hal-hal serupa terhadap anak-anak bangsa Indonesia, dan sesuai dengan komitmen ketum kita yang dari awal mendeklarasikan memerangi kekerasan terhadap siapapun, apalagi kekerasan ini terjadi di lingkungan keluarga Ansor Banser dan menimpa anak di bawah umur. Seperti itu, Mbak. Baik, keluarga menerima permohonan maaf, tapi proses hukum akan tetap berlanjut. Iya, seperti itu. Baik, Pak Hamzah, David sampai saat ini belum bisa dimintai keterangan. Tapi dari yang Anda kumpulkan fakta di lapangan, sebenarnya apa motif di balik penganiayaan ini? Nah, untuk menggali ke motif, kita belum bisa menyimpulkan banyak karena sampai saat ini korban pun masih belum sadarkan diri dan kita belum bisa komunikasi sebenarnya apa yang terjadi atas penganiayaan ini. Akan tetapi fakta yang sudah muncul, sudah dapat kita lihat telah terjadi penganiayaan berat terhadap anak yang korbannya sampai saat ini masih kritis, tidak sadarkan diri. Dan kita mengapresiasi atas kinerja Kapolri, khususnya Polres Metro Jakarta Selatan dan Bapak Kapolda Metro Jaya yang akan terus menyelesaikan kasus ini secara profesional. Seperti itu, Mbak. Baik, tapi sudah ada mungkin keterangan dari teman-teman David ataupun teman-teman pelaku terkait apa latar belakang yang memicu terjadinya penganiayaan ini, Pak? Untuk itu kita masih konsentrasi melakukan upaya penyembuhan yang terbaik terhadap korban. Ya, Seperti yang kita tahu, korban saat ini masih tidak sadarkan diri. Jadi langkah yang kita tempuh ini selain LBH GP Ansor mengawal kasus ini agar sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku, dan kita pun masih memberikan upaya yang terbaik untuk korban, yaitu Adinda David, dan menyupport keluarga korban. Karena keluarga korban sangat terpukul atas peristiwa ini dan menyaksikan anaknya yang masih kritis setelah 3 malam. Itu, Mbak. Hubungan antara David dengan pelaku ini seperti apa sebenarnya, Pak? Apakah memang sering bertemu, memang sudah berteman sejak lama atau seperti apa? Nah, untuk itu kita belum bisa menyimpulkan, Mbak. Karena kan yang bisa menerangkan hal tersebut adalah Adinda David yang saat ini masih kritis. Tapi orang tua David sebelumnya tidak pernah kenal, Pak, dengan pelaku. Mungkin kalau teman kan sering main ke rumah atau mungkin diperkenalkan kepada orang tua dan sebagainya, Pak Hamzah.
Untuk seperti itu, saya belum komunikasi lebih lanjut dengan orang tua David. Yang jelas, kita saat ini sedang fokus pertama untuk penyembuhan Adinda David yang masih koma di rumah sakit dan mengawal proses laporan atas peristiwa ini di Polres Metro Jakarta Selatan. Yang Seperti itu, jelas Mbak. saat ini kan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka ya Pak Hamzah. Iya. Apa yang next step-nya, langkah lanjutan yang ingin dikawal oleh LBH GP Ansor? Kita meminta agar penyidik Polres Jakarta Selatan melakukan penyidikan secara profesional sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan memperhatikan bukti-bukti dan fakta-fakta yang sudah dapat disimpulkan oleh penyidik, dan kemungkinan besar saya berharap penyidik akan menemukan apakah mungkin ada tersangka-tersangka baru akibat terjadinya penganiayaan berat terhadap Adinda David ini. Baik, kita kawal bersama proses hukum terhadap pelaku. Terima kasih Pak Muhammad Hamzah, advokat LBH GP Ansor, sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak Hamzah.